Jadi orang-orang kita, setelah menemukan kapal kargo dari isu shipping, jangan bertindak gegabah, tetapi segera laporkan koordinat dan alamatnya, dan setelah speedboat lainnya pergi untuk memperkuat, bergabunglah untuk membajak kapal kargo yang satu ini. Mengatakan itu Badrus melanjutkan, jika kita tidak meletakkan front dan isu shipping kali ini, maka di masa depan ketenaran front di Teluk Aden terus meningkat. Ini hanya akan menjadi semakin sulit. Jadi, pertama-tama kita harus berhasil membajak kapal kargo isu shipping, apapun yang terjadi, agar reputasi tangki depan, sekaligus membuat isu shipping membayar mahal. Pemimpin kedua buru-buru bertanya kepadanya, "Bos, apa yang Anda rencanakan dengan kapal kargo isu shipping?" Badrus berkata dengan ekspresi muram di wajahnya, "Setelah kita merebut kapal itu, kita akan membunuh semua awak kapal bersama dengan tentara front bencana dan melemparkan mereka ke laut. Kami juga akan mengambil video dari semuanya dan mempostingnya di internet. Saya ingin seluruh dunia tahu apa yang akan terjadi jika mereka mengecewakan kita." Setelah itu, Badr berkata, "Untuk kapal yang dibajak, kami akan meminta 100 miliar dari perusahaan pelayaran isu untuk menebusnya, dan jika mereka tidak membayar, kami akan menurunkan barang-barang berharga di atas kapal dan menenggelamkan kapal." Kemudian, Badr melanjutkan, "Jika perusahaan pelayaran isu dengan jujur menyerahkan 100 miliar, maka berikan masing-masing 300 juta kepada saudara-saudara. Siapapun yang mengambil kredit pertama dalam mencuri kapal mendapat 100 juta. 300 juta untuk bajak laut, benar-benar angka yang luar biasa." Mereka menjilat darah setiap hari, pada kenyataannya, tidak menghasilkan banyak uang. Sebagian besar pemimpin organisasi bajak laut dan senior mengambil ke tangan mereka, tetapi juga beberapa kali lebih tinggi dari rata-rata tingkat lokal. Jangan melihat beberapa kali lebih tinggi, pada kenyataannya, setiap orang hanya menghasilkan beberapa ribu dolar setahun. Jadi, ketika Badrus memberikan janji 300 juta, hati semua orang sangat senang. Jadi, para perompak mulai bersiap untuk malam itu. Semua akan berangkat pagi-pagi keesokan harinya untuk mengepung kapal barang isu shipping. Malam ini, basis Badrus, kerumunan mendidih. Di garis pantai, sejumlah besar perompak berada di speedboat mereka untuk melakukan berbagai perombakan. Ketika waktunya tiba pukul 4 pagi, sebagian besar perompak telah tidur. Hanya menyisakan sejumlah kecil penjaga untuk berjaga-jaga di atas beberapa menara tinggi di sekitar pangkalan. Karena base camp mereka tidak pernah diserang, maka geng juga tidak memiliki rasa krisis. Para prajurit merokok dan mengobrol berdua dan bertiga, hanya menunggu fajar setelah shift untuk kembali beristirahat. Namun, mereka tidak tahu bahwa dalam kegelapan laut, sejumlah katak bersenjata lengkap, bersenjatakan pendorong listrik diam, mendekati garis pantai. Manusia katak ini adalah prajurit dari front Cataclysmic. Pemimpin tim adalah yang kedua di komando front, Wildan. Bagi Wildan, biarkan dia membunuh seorang pemimpin bajak laut yang tidak penting, memang ada perasaan membunuh ayam dengan pisau pembantaian. Namun, pemikiran bahwa ini sangat penting untuk bisnis pengawalan bersenjata front, hatinya juga tidak memiliki ketidakpuasan. Oleh karena itu, dia secara pribadi memimpin tentaranya untuk menyusup ke pangkalan Badrus dari laut, hanya untuk memberinya kejutan besar. Di bawah naungan suara ombak dan malam, 11 tentara front Cataclysmic mendarat dengan sangat mulus dari kawanan yang sepi. Segera, mereka dengan cepat menyusup ke pangkalan dengan bentuk tubuh mereka yang sangat tajam. Wildan membagi 10 prajurit di bawahnya menjadi 2. 5 dari mereka mengikutinya untuk mencari Badrus, sementara 5 sisanya mengintai di pantai, mencari peluang untuk memasang bom di speedboat bajak laut ini. Menurut perintah Yoshua, mereka diam-diam memuat semua speedboat di bawah Badrus dengan bom yang dikendalikan dari jarak jauh dan kemudian meledakkannya setelah mengalahkan Badrus.
Meledakkan speedboat ini tidak hanya akan memungkinkan Wildan dan anak buahnya untuk mundur dengan mudah, tetapi juga akan memberikan pukulan besar bagi angkatan bersenjata Badrus. Dengan cara ini, siapapun yang mengambil peluang yang sudah jadi dan menjadi pemimpin baru harus menghabiskan waktu lama untuk membentuk kembali armada mereka sendiri. Bajak laut mengandalkan dua alat untuk mencari nafkah, satu adalah perahu, yang lain adalah senjata. Jika tidak ada kapal, bahkan jika ada senjata, tidak ada gunanya bagi mereka. Ini tidak hanya akan membuat takut pemimpin front kataklismik berikutnya, tetapi juga untuk membunuh ayam untuk membuat contoh bagi monyet, sehingga seluruh organisasi bajak laut Teluk Aden, semua tahu konsekuensi dari memprovokasi front kataklismik. Pada saat ini, Badrus sedang berbaring di tengah dua gadis muda yang sedang tidur nyenyak. Di tempat ini, dia adalah kaisar negeri itu, menjalani kehidupan yang sangat mewah. Tepat ketika dia sedang tidur, dia tiba-tiba mendengar seseorang mengangkat suara di telinganya. Segera setelah itu, rambutnya ditarik keras, menarik seluruh tubuhnya dari tempat tidur. Badrus tanpa sadar membuka matanya dan mendapati dirinya ditarik oleh seorang pria aneh dengan rambutnya. Dia ketakutan dan mencoba berteriak, tetapi pihak lain segera memasukkan dua potong pakaian dalam wanita dengan kasar ke dalam mulutnya, sehingga dia tidak bisa mengeluarkan suara. Orang yang menangkapnya tidak lain adalah Wildan, salah satu dari dua komandan besar front kataklismik yang masih hidup. Dia melihat Badrus yang ketakutan, tersenyum sedikit, dan berbicara, "Badrus, atas nama Front Bencana, saya menyambut Anda." Setelah mengatakan itu, dia memutar leher Badrus 180 derajat dengan sedikit kekuatan dengan satu tangan. Badrus hanya merasakan sakit yang tajam di lehernya, dan langsung melihat tempat tidur di belakangnya. Di tempat tidur, dua wanita cantik yang menghabiskan malam itu masih tertidur. Segera setelah itu, dia merasakan matanya menjadi hitam, seluruh orang langsung kehilangan kesadaran. Di Teluk Aden yang dikuasai angin, Badrus tidak pernah bermimpi bahwa dia akan dengan mudah dibawa pergi. Dan menurut Wildan, pria seperti ini yang tidak bisa berada di atas panggung, bisa mati di bawah tangannya, juga dianggap beruntung. Setelah itu, Wildan dengan lembut meletakkan tubuhnya kembali ke tempat tidur. Tubuh Badrus masih dalam posisi menghadap ke atas, tetapi seluruh wajah telah ditenggelamkan ke dalam bantal, hanya memperlihatkan bagian belakang kepala. Gambar semacam ini bertentangan dengan sedikit keanehan. Wildan mengeluarkan silinder plastik tahan air dari dadanya, dan mengeluarkan satu set karakter kuas tulisan tangan yang ditulis oleh Joseph, di mana ada kata-kata ini, "Dewa melawan dewa, Buddha melawan Buddha." Tulisan ini adalah pengingat yang ditinggalkan oleh Front ke seluruh organisasi bajak laut. Wildan diam-diam mundur dari kamar saat ini, menyapa orang-orang yang berjaga di luar pintu, dan pergi bersama ke pantai tempat mereka baru saja mendarat. 5 orang lainnya juga sibuk memuat puluhan speedboat di pantai dengan bom kendali jarak jauh. Cukup tekan tombol, Anda dapat meledakkan semua kapal komplotan bajak laut ini. Salah satu pria menyerahkan alat peledak jarak jauh kepada Wildan. Wildan melihat ke pangkalan bajak laut yang terang benderang, dengan lembut menekan tombol peledakan. Beberapa detik kemudian, pangkalan bajak laut di garis pantai tiba-tiba merasakan serangkaian ledakan. Puluhan speedboat berbagai jenis meledak menjadi api besar, bahkan ada yang meledak ke udara. Dengan suara ledakan intensif, seluruh garis pantai terbakar. Speedboat ini baru saja diisi bahan bakar oleh para perompak, siap berangkat besok pagi untuk mengepung kapal barang isu. Bahan bakar yang penuh langsung tersulut oleh ledakan. Api sepertinya telah membentuk tembok api di garis pantai. Juga karena ledakan yang begitu besar dan padat, sehingga seluruh pangkalan bajak laut di dalam semua orang terbangun.
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.